Semakin hari semakin mendekati hari H Pemilu 14 Februari 2024. Saya mencermati betul gerak-gerik langkah dari Pak Jokowi yang terlihat gusar sekali. Pak Jokowi ini sibuk kemana-mana, tetapi tidak sibuk untuk rakyat. Beliau melakukan apa yang dia lakukan atas nama jabatan sebagai seorang presiden, tetapi bukan untuk kepentingan rakyat. Jalan ke sana, jalan ke sini, saya tidak menemukan makna yang dia kerjakan itu untuk rakyat. Apa sih sebetulnya? Main bola hujan-hujanan di Jawa Tengah, apa itu gunanya untuk rakyat? Terakhir bertemu dengan Sultan Hamengkubuwono di Jogja, empat mata, apakah itu untuk rakyat? Saya tidak percaya. Saya melihat gerakan politik Pak Jokowi ini, semua yang dia lakukan, bahkan belakangan ini sibuk terus di Jawa Tengah. Seolah-olah tidak ada lagi provinsi yang lain, seolah-olah hanya Jawa Tengah yang susah, seolah-olah provinsi yang lain itu semua sudah sejahtera, makmur, sentosa, kaya raya, dan tidak perlu lagi dikunjungi oleh Jokowi. Jokowi sibuk bermain-main di Jawa Tengah, bawa bansos lah, bawa beras, sertifikat lah. Memangnya sudah ada tidak provinsi lain di negeri ini kecuali Jawa Tengah? Apa yang saya tangkap dari sini? Jokowi tampak gusar, tampak gelisah karena harapannya untuk bisa memenangkan Pilpres satu putaran ini Prabowo Gibran belum terwujud. Saya harus berkata harapannya. Mengapa saya mengatakan harapannya? Karena tentu Jokowi sangat berharap ini menang satu putaran Prabowo Gibran, karena ini akan menjadi sejarah besar dalam republik ini, sejarah besar dalam keluarga presiden, bahwa ada seorang presiden yang setelah dia menjabat sebelum lengser, anaknya pun naik menjadi selevel presiden atau wakil presiden. Ini adalah orang pertama di republik ini kalau itu kejadian. Tetapi apakah bangsa ini, tanah leluhur kita ini akan mengizinkan itu terjadi? Saya tidak tahu. Tapi saya agak optimis bahwa tanah leluhur ini tidak akan mengizinkan itu terjadi. Kembali kepada gerak politik Pak Jokowi. Sebetulnya tidak salah, tidak haram kalau anak seorang presiden maju sebagai capres atau cawapres. Tetapi yang salah itu adalah untuk memajukan itu harus menabrak, merekayasa, melanggar hukum, dan melanggar batas-batas kepatutan etika. Ini yang membuat kita menjadi sangat tidak suka dengan apa yang terjadi. Yang kedua, Jokowi kalau mau berkampanye sebetulnya tidak masalah. Silakan, karena undang-undang tidak melarang. Yang dilarang berkampanye itu adalah presiden. Maka Jokowi kalau mau berkampanye untuk Prabowo Gibran, ya tidak ada jalan lain. Cuti, letakkan jabatan, serahkan ke wakil presiden, atau mundur sekalian. Dan itu akan menunjukkan bahwa Jokowi seorang ayah yang jantan, yang petarung, yang berani bertarung tanpa jabatan. Itu baru lelaki. Tapi kalau saya lihat sekarang, jabatan yang dipegang oleh Pak Jokowi sebagai seorang presiden terlalu banyak belakangan ini dipergunakan untuk kampanye terselubung. Memang secara aturan terlihat tidak dilanggar, tapi dari etika kepatutan sangat menabrak. Lumrah-lumrah saja, karena Jokowi ya pasti mendukung anaknya, tidak mungkin tidak mendukung Gibran. Aneh kalau Jokowi kemudian bilang, oh tidak, saya netral, saya tidak mendukung. Aneh, bahkan itu mungkin jadi munafik kalau sampai berkata begitu. Tetapi yang kita inginkan adalah seorang negarawan. Jokowi silakan berkampanye, mundurlah dari jabatan atau cutilah. Jangan pergunakan fasilitas negara sekecil apapun. Itu baru hebat namanya. Dan kalau Gibran menang, maka Gibran menang hebat. Tidak menang karena rekayasa atau kecurangan. Dan yang terjadi sekarang ini, saya jujur sangat gelisah, sangat risau melihat gerakan politik Pak Jokowi yang terlihat sangat vulgar, melakukan banyak hal demi kepentingan politik Prabowo Gibran. Saya khawatir amarah masyarakat nanti akan meledak ketika masyarakat tidak bisa menerima lagi situasi yang terjadi ini, semakin tersinggung karena ulah penguasa, ulah Pak Jokowi yang tidak lagi menganggap rakyat ini sebagai sesuatu yang penting untuk diperhitungkan. Jokowi tampak semakin arogan berhadapan dengan rakyat, merasa dirinya harus disembah, harus diikuti oleh semua pihak. Saya hanya mengingatkan, jangan sampai kemarahan rakyat tertumpah ke jalanan, tertumpah ke istana. Nanti Pak Jokowi sendiri yang akan menanggung risikonya. Ini nasihat, ini arahan, ini memang pedas statement saya, tetapi
Lebih baik menerima yang pedas daripada yang manis-manis tetapi membuat penyakit.